Halo Tribuners, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya Hanafijal. Senang sekali bisa bertemu kembali kita dalam live talk Sumsel virtual pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 September 2021. Tribuners, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tempat kuliner yang sudah ramai dikunjungi oleh pengunjung. Kemudian, what next ya? Itu tema kita pada hari ini. Kita nanti akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bunda Barena. Beliau ini adalah ownernya Soto Makassar ya. Ini Soto Makassar ini sudah cukup dikenal ya di Palembang, Bunda Barena. Kemudian ada Mas Yuda Adha Arif. Jadi beliau ini adalah VIC-nya Kedai Dalu ya. Baik, sebelum kita berbicara dengan kedua narasumber dan memperkenalkannya nanti, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang kondisi terakhir Palembang. Tribuners, bahwa pandemi COVID-19 di Palembang sudah mulai mengalami penurunan kasus harian. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang, angka kesembuhan COVID naik di angka 93%. Atau meningkat 60 orang dalam satu hari. Melihat kondisi ini, PPKM sudah turun dari 4 menjadi level 3. Artinya kasus COVID-19 semakin membaik dan ini harus ditingkatkan. Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Wali Kota Palembang, Haji Harnojoyo, pada hari Rabu 8 September yang lalu. Sebenarnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Palembang itu dilakukan sampai 6 September lalu. Namun Kementerian Dalam Negeri menyarankan sejumlah daerah untuk kembali melanjutkan kebijakan PPKM, termasuk Kota Palembang. Sehingga PPKM diperpanjang sampai tanggal 20 September mendatang. Tetapi PPKM level 3 lebih banyak kelonggaran yang diberikan untuk masyarakat. Kelonggaran itu diantaranya meliputi jam operasional di mal mulai pukul 10 sampai pukul 20. Dari sebelumnya hanya sampai pukul 17.00. Selain itu, kapasitas kunjungan untuk acara resepsi pernikahan juga ditingkatkan menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Meski demikian, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Kemudian untuk tempat ibadah juga sudah dibuka dengan tingkat keterisian 50%. Selanjutnya termasuk mobilitas kegiatan sosial juga dipersilakan dengan kapasitas keramaian hanya 50% saja jika terlaksana dalam satu ruangan. Baik, demikian gambaran kondisi sekarang bahwa seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan termasuk Palembang sekarang sudah memasuki zona kuning. Ya, bahkan kita sudah bersiap-siap ini masuk zona hijau ya. Jadi kalau sudah zona hijau mungkin masyarakat sudah divaksin semua, kita juga nggak perlu pakai masker lagi ya. Kira-kira seperti itu. Baik, saya buka masker dulu supaya lebih nyaman berbicara. Baik, saya undang ini Bunda Bodena. Halo Bunda Bodena, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini penonton boleh dibuka ini ya jadinya ya. Pengen lihat wajah Bonena yang cantik. Oke. Boleh buka Bunda. Iya. Nah, iya kan cantik kan? Iya. Sudah tua. Netizen ini Bunda Bonena ini adalah sebenarnya sudah cukup dikenal ya di Palembang. Dia juga aktif di Instagram. Ya sudah boleh dibilang sebagai seleb lah ya, selebgram ya. Karena sudah sering endorse produk-produk UMKM ya Bunda ya. Dia adalah owner Soto Makassar, kemudian juga beberapa resto di hotel ya Bunda ya, termasuk di Hotel Sriwijaya ya. Iya. Ya, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Segar ya kelihatannya ya. Selalu segar kita. Iya Bunda ini walaupun selalu pandemi aktif, ya segar. Selalu aktif ya. Baik. Kemudian Mas Yuda Adha Arif ya. Beliau ini adalah VIC-nya Kedai Dalu
Wah, Kedai Dalu. ini Kedai Dalu. Apa kabarnya, Mas Yuda? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Syukurlah ini baru pertama ketemu, jadi aduh sangat familiar ya. Senang rasanya bisa bertemu, hadir di acara kami. Kalau kita bicara Kedai Dalu, tentu ini ya namanya Dalu ya. Artinya tempat nongkrongnya anak-anak muda di tengah malam ya kan. Malam, Nah, ya, benar. sementara PPKM ini membatasi kegiatan sampai sebelumnya itu sampai pukul 5 ya. Oke, Ya, sampai pukul 5 sore. Tapi sekarang dengan turunnya level dari level 4 ke level 3, akhirnya pemerintah sedikit melonggarkan kegiatan masyarakat PPKM itu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Tapi sebenarnya itu belum Dalu ya. Belum Dalu Pak. Baik, nanti kita bicara dengan Bung Yuda. Kita sambut dulu Bunda Barena. Kita pengen tahu ini selama masa pandemi ini seperti apa yang dialami oleh bisnis Selama masa yang pandemi. Bunda geluti saat ini. Seperti apa nih perjalanannya? Silakan Bunda. Aduh, selama pandemi ini ya ekonomi kita ya betul-betul sangat merosot sekali. Ya, Saya mengalaminya itu. ya. Biasa saya 100% lah katakanlah, sekarang sudah turun 25%. Ya, Tapi ya optimis aja lah, tetap semangat aja kita. bersemangat ya. Tetap semangat. Pokoknya ekonomi kita, UMKM dan segala-galanya itu memang dampaknya memang turun drastis. Ya, Nah, saya sering juga ngumpul di UMKM juga, jadi saya paling ngerti gitu keadaan UMKM sekarang ini. ya. Nah, ini kan tentu perlu strategi gitu juga, perlu inisiatif ya, perlu inovasi juga menghadapi kondisi seperti ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Bunda untuk mengantisipasi sehingga ya bisa setidak-tidaknya karyawan tuh masih bisa bekerja lah seperti itu gitu ya. Iya, betul. Ya. Ya, kalau saya sih karyawan ini tadinya sebenarnya sih mau saya pulangkan. Kebetulan mereka itu semua pada nginap di ruko saya sekarang ini ya, yang saya jualan. Ya. Tapi karena saya kasihan, dia juga nggak ada kerjanya, ya udah terpaksa saya bagaimana caranya saya, apa kita lewat online, kita lewat media, kita lewat segala-galanya pokoknya gitu, agar supaya makanan kita tetap dibeli. Gitu. Artinya strateginya menggunakan media sosial ya. Media sosial, Termasuk ya dengan, betul. antar jemput karena tidak waktu itu kan Nah, juga tidak betul. boleh makan di tempat ya Bunda ya. Betul, tidak boleh makan di tempat. Kita sudah diarahkan dan disarankan jangan sampai makan di tempat. Jadi kita memang ikutin peraturan-peraturannya gitu. Iya, artinya Bunda sudah mengalami masa-masa sulit ya ketika itu ya. Waduh, betul-betul masa sulit sekali. Jadi Iya. saya juga pernah orang yang lewat online juga kadang-kadang dia tuh kan lewat Gojek juga kalau dari jarak jauh kan ongkosnya juga mahal ya. Ya. Saya sendiri yang ngantar sendiri. Wah, luar biasa. Bagaimana caranya kita jualan kita itu laku. Pelayanan kita sama pembeli, pelanggan harus benar-benar pembeli adalah raja. Dimanapun dia saya datangin, dimanapun dia antar saya kunjungi, di mana gitu. Atau dengan cara Gojek juga ya, seperti Gojek juga kadang membantu. Memang sih ya, misalnya kalau dari Jakabaring ke tempat jualan saya kan sangat jauh sekali ya. Itu bisa ongkos 25 sampai 30. Kadang-kadang kalau saya tidak sempat mengantarnya, biar saya potong saya 10, untuk dia 10 aja gitu. Oh, gitu Yang ya. penting gitu. Yang penting dagangan kita laku. Yang penting jangan sampai rugi sekali kan. Sampai rugi, kemudian karyawan tetap dapurnya tetap ngepul ya. Ya, mungkin hal yang sama juga dialami oleh Mas Yuda ini. Mas Yuda, gimana menghadapi masa-masa sulit ini? Kalau dari kita sih ada beberapa strategi yang kebetulan kita nih punya tim, Bapak. Oh iya, gimana? Ya, kita ada timnya. Terus kita juga ada tim kreatif di sini yang dimana untuk mengatur strategi kekreatifan itu kita selalu mengadakan
pertemuan-pertemuan. Hmm. Yang langkah-langkah Kedai Dalu lakukan pada saat PPKM kemarin, ya kita konsepnya kan resto ya, kafe lah, kedai bisa dibilang kayak gitu. Di mana untuk dine in, makan di tempat itu dibatasin. Dibatasi ya. Dibatasin. Setelah dari jam 5 kita lebih ke take away. Oh iya. Itu kita lakukan mungkin banyak promo di Kedai Dalu dan sekarang pun masih berjalan. Iya. Dan kita pun bekerja sama dengan para kita bisa bilang aplikator online lah ya untuk mengantar makanan. Terus kita juga melakukan promo itu tidak hanya dengan tenggang waktu, hampir full time kita seluruhnya ada promo kalau buat online. Jadi ya kita bisa manjakan konsumen Kedai Dalu yang di rumah, dia tetap biar bisa tetap menikmatin makanan-makanan Kedai Dalu. Iya. Soalnya memang kita lihat di lapangan salah satu Kedai Dalu ini daerahnya di Pajo itu. Saya lihat itu karyawannya itu banyak sekali ya. Jadi kalau kita memanage kondisi pandemi ini tentu pasti banyak yang dirumahkan itu ya. Banyak Pak. Cuman gimana caranya kita ada strategi karyawan kita tetap bisa kerja dan dia bisa tetap kerja sama kita pokoknya gitu. Iya. Tapi efektivitas dari menggunakan promo-promo itu sebesar apa untuk mengatasi masa-masa sulit ini? Efeknya lumayan bagus Pak. Ternyata emang pertama kita pengen Kedai Dalu itu tetap eksis Pak, walaupun lagi masa sulit kayak gini. Iya. Dimana jangan sampai nih Kedai Dalu di masa PPKM ini lama-lama redup. Gitu loh. Jadi untuk efektivitasnya ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan karyawan kita pun masih lengkap loh Pak, nggak ada yang dikurangin malah. Ini luar biasa. Artinya memang strategi dan inovasi yang dilakukan oleh manajemen Kedai Dalu ini mantap ini ya. Mungkin patut ditiru oleh usaha kuliner yang lain karena kita lihat juga banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar ya, tutup ya, karena rata-rata masih pandemi yang sulit ini. Iya. Bunda Badena juga mungkin ikut merasakan ya, ada beberapa rekan-rekannya, rekan bisnisnya atau UMKM yang akhirnya tutup gitu Bunda ya. Iya, udah banyak sekali yang tutup memang dia. Iya. Nah, Bunda, melihat kondisi seperti ini, nah apa yang sering Bunda lakukan karena Bunda ini kan termasuk juga bergabung dalam satu komunitas-komunitas usaha kuliner juga ya. Program-program apa atau strategi apa yang dilakukan supaya teman-teman rekan bisnis kuliner ini tetap bisa bertahan gitu? Biasanya program untuk teman-teman bisnis ini, programnya itu seperti kita membuat strategi-strategi. Kita buat strategi seperti makanan itu ya seperti tadi dibilang dengan ini owner Cafe Dalu ya tadi ya. Kita mesti harus punya diskon-diskon, potongan harga gitu. Terus kita juga gabung gimana caranya agar makanan kita ini terjual gitu. Kita pakai potong-potongan diskon gitu. Diskon besar-besaran ya. Diskon besar-besaran atau beli satu gratis satu. Seperti itu ya. Iya. Iya, yang penting lancar aja Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar terus ya. Iya. Pokoknya betul-betul kalau untuk UMKM kita sekarang ini di daerah Sumatera Selatan ini betul-betul drastis menurun sekali. Iya, betul. Nah, ini kan Mas Yuda, dalam seminggu terakhir ya, semenjak tanggal 6 sampai saat ini kan pemerintah sudah menurunkan level PPKM-nya dari level 4 ke level 3. Ya, itu dampaknya seperti apa bagi unit usaha Anda ini? Kalau buat Kedai Dalu, ternyata dengan strategi kita yang lakukan kemarin,
Jadi konsumen kita itu selalu ingat kalau kedai dalu itu masih ada. Dan terbukti pada jam operasional ditambah, Ya. alhamdulillah masih ramai Pak. Masih ada yang datang, ya, masih ada yang datang. Dan itu berefeknya sekarang. Ya kita sama-sama di sini berdoa ya, semoga semuanya bisa normal kembali. Ya. Dan UMKM yang ada di Palembang ini bisa bangkit kembali. Ya. Ya artinya jumlah pengunjung yang makan di tempat itu juga semakin ramai gitu ya? Semakin ramai. Dan juga kita sampai sekarang pun kan kita masih memberlakukan pembatasan kapasitas ya. Di mana kalau dari pemerintah sendiri itu kapasitas hanya 50% dari biasanya. Ya. Dan di kedai dalu pun prokesnya sangat ketat di sini, Pak. Ya. Sangat kami perketat. Ya, seperti apa itu? Seperti apa yang bisa prokes yang di alur ya, kita baca alur. Kalau dari depan itu ada greeting. Sebelum masuk ya, selalu disuruh pakai cuci tangan. Ya. Dan seluruh konsumen yang ingin masuk itu harus menggunakan masker. Ya. Dan sampai di meja pun konsumen kita hanya bisa duduk paling banyak 3 orang. Oh ya. Karena dari biasanya berapa orang? Tadinya kan satu meja itu bisa 4 sampai 6. Gitu ya. loh, Pak. 4 sampai 6 dan sekarang kita berlakukan 3 sampai 2. 3 sampai 2 orang ya. 3 sampai 2 dan kalau dulu kan kita bisa gabungin meja kayak gitu kan, dan sekarang itu belum boleh sampai sekarang. Boleh ya. Batasi. Iya, dibatasin, Pak. Tapi konsumen ada yang protes atau apa? Akhirnya melanggar itu sendiri atau gimana? Kalau konsumen pasti ada yang kayak gitu, Pak. Ya? Cuman ya dari kitanya, dari kedai dalu, manajemen kedai dalu, gimana kita ngasih pengertian kepada konsumen bahwa kita sedang memperlakukan pembatasan sosial. Ya. Jadi mereka pun ya mungkin ada sih 1 atau 2 yang masih bersikeras bahwa dia pengen gabung sama teman-temannya gitu. Ya kalau kayak gitu ya kita agak sedikit lembut ngomongnya, lama-lama pasti konsumen juga bakal ngerti, Pak. Iya, baik. Iya. Nah, kita kembali ke Bunda Barena. Bunda, ini kan Bunda ini soto Makassar ini khas ya. Jadi karena dia memang aslinya dari Makassar ya. Dari Makassar ya, betul. Konsumennya juga biasanya pelanggan-pelanggan yang fanatik gitu ya, Bunda ya. Iya, betul. Ya, nah gimana Bunda menjaga konsumen ini supaya kan biasanya mereka senangnya makan di sana gitu kan, beda ya makan di sana dengan mungkin bawa pulang ke rumah. Nah itu beda. Bunda menjaga itu seperti apa? Biasanya kalau pelanggan tuh kalau dia lagi kan kalau di tempat saya tuh biasanya rombongan orang makan. Dalam satu mobil tuh pasti ada 5 orang dia makan ya. Nah, dengan cara saya begini, saya bilangin, saya kasih tahu supaya agak jaraknya biar diatur. Tapi nanti saya keluarkan meja, keluarkan kursi, terus saya tapi agak direnggangin kursinya. Saya tetap meja jadi 1, tapi kursinya agak direnggangin makannya, begitu saya. Karena kalau makanan yang berkuah seperti soto Makassar kan dia kuah ya. Dia nggak bisa kalau dibawa balik itu dia nggak enak rasanya. Tapi kalau makanan itu pasti sedap. Dia memang pinginnya panas di tempat, makan di tempat memang enak katanya. Gitu. Nah, caranya saya ngatasinya dengan cara ramah berbicara dengan pelanggan itu, dan terus saya kasih sananya, tapi kursinya saya agak renggang-renggangin. Apa ya kalau bahasa Palembang renggang-renggangin itu agak dikasih jarak sedikit. Tapi pasti tetap mereka masih bergabung. Gitu. Jadi mereka Bunda, biasanya Bunda ini buka jam berapa sampai jam berapa kalau yang normalnya? Kalau saya soto Makassar yang di Basuki Rahmat ya? Iya betul, di Basuki Rahmat. Kalau saya bukanya dari jam 11 malam sampai jam 11 pagi, siang ya, jam 11 siang sampai jam 7 malam. Tapi sekarang waktu pandemi yang kemarin itu karena malam kita nggak bisa kan, hanya karena aja. Kebetulan saya buka lagi daripada karyawan balik, saya bukakan lagi nasi goreng merah di daerah Lemah Abang. Itu kan cuma take away aja, dia kan bungkus, dia nggak makan di tempat gitu.
Ya. Nah, dengan perkembangan level 3 sekarang yang boleh buka sampai jam 8 malam, artinya operasionalnya sampai orang boleh makan di sana sampai jam 7 malam ya, kalau sampai jam 7 malam bukanya kan. Iya. Ya, nggak masalah ya, pelanggannya makin ramai ya Pak sekarang. Alhamdulillah. Sekarang karena sekarang nih alhamdulillah lah mulai omset-omset agak sedikit-sedikit mulai Mana ini ya? mulai agak-agak ya lihatlah muka saya sekarang agak-agak cerah. Agak Muka saya agak cerah, bibir saya agak mana? Abang bisa makin kinclong ya. Kan kita biar tua-tua, biar tetap semangat aja lah. Apa sih kita tuh pinginnya enjoy aja lah, gitu aja. Cari uang juga, kesenangan juga gitu. Baik, kita kembali ke Mas Yuda ini. Jadi sebenarnya harapannya kan tentu setelah level 3 ini PPKM level 3 ya kondisi positif COVID-nya semakin melandai, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Mudah-mudahan kita juga kembali normal gitu ya. Jadi ke zona hijau. Nah, bagaimana strategi Anda untuk memulihkan pelanggan Anda? Kan tentu punya pelanggan yang tetap ini, karena namanya kedai dalu, harusnya kan tengah malam gitu makan. Ini gimana cara tadi? Ya, yang pastinya pertama tadi dengan cara kita melakukan take away, di mana kemarin kita ada pembatasan untuk dine in. Di take away pun kita mempermudah dengan memberikan diskon-diskon, bahkan diskon di kedai dalu itu bisa sampai 50%. Ya, 50%. Dan yang pastinya dari manajemen kami harus tetap bisa dan harus ya, bukan harus bisa, harus memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu dari pelayanan yang langsung maupun di makanan. Jadi kualitas makanan dan minuman pun itu kami pertahankan sampai sekarang. Iya. Nah, kalau boleh tahu Mas Yuda, ini produknya seperti apa? Menunya apa saja yang ada di kedai dalu itu? Oh, kalau di kedai dalu kita mulai dari seafood ada, makanan nasi goreng, mie kulit tiaw dan sebagainya, dan kita ada roti toast dan snack-snack yang lain, dan kita ada minuman yang enak-enak lah pokoknya Pak. Gitu ya. Nanti kalau main ke kedai dalu mampir lah Pak, temui saya. Kita akan icip-icip ya. Iya. Oke. Tentu mungkin banyak yang komplain juga ini ya. Aduh, namanya kedai dalu. Kapan lah bisa apa? Itu kan namanya tempat nongkrong ya kan? Iya. Nah, itu bagaimana kalau ada yang komplain mau tutup nih, kita mau tutup. Nah, sementara mereka masih mau ngobrol gitu ya. Iya. Itu emang kita alamin selama masa PPKM ini, Pak. Sebagian konsumen ada yang nanya, kapan sih Kak bakal normal lagi? Ya, dengan cara ini kita bakal normal lagi kok kalau kita ada pembatasan kayak gitu. Ya kita dari manajemen juga harus humanis menyampaikan kepada konsumen dengan baik, dan kita sampaikan itu biar dia bisa menerima gitu, Pak. Ya. Baik. Jadi memang harapannya seperti itu ya, walaupun kondisinya kita belum tahu sampai kapan ya. Sampai kapan ya. Apalagi nanti ada kabar bahwa pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Artinya kita harus bisa beradaptasi dengan suasana yang artinya dengan orang-orang yang mungkin tertular dengan COVID, tapi ya itulah kondisinya tidak bisa sampai dituntaskan ya, karena tidak akan hilang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang lebih baik ya. Baik, Bunda ini, Bunda Badena. Nah, kita juga ingin tahu selain soto Makassar itu ya, apalagi yang menjadi andalan dari resto Bunda ini? Ya, salah satunya yaitu sop konro iga bakar. Itu sop juga konro ya. Sop konro itu tulang iga. Tulang iga itu ya, luar biasa enak itu Bunda ya. Iya, alhamdulillah sudah banyak pelanggannya, jadi pada senang sih sop konro iga bakar itu.
kuahnya juga berbeda. Kami tidak menggunakan pakai santan, tidak. Tidak Kami, ya? iya. Soto pun begitu, tidak pakai santan. Ya. Dan saya juga ada juga kalau untuk di GoFood juga ada. Gitu ya. Terus makanan burasa itu memang makanan khas Makassar semua, jalangkote. Oh ya. Jadi memang khusus karena Bunda juga dari Makassar ya. Ya. Bunda ini dari Makassar betul ya? Saya dari saya asli Bugis. Asli Bugis ya, Bugis ya. Jadi memang makanan khasnya ya. Di sini juga banyak ya. Tapi mungkin tidak hanya orang-orang dari Sulawesi aja yang senang ya. Banyak, khususnya orang Palembang nih, alhamdulillah pada menyukainya. Terus saya juga bukan hanya makan khas saja, saya juga kebetulan saya juga ngisi briefers salah satu hotel. Jadi sekarang ini kan karena pandemi ini, jadi kita pakai kotakan, nggak pakai prasmanan. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi meskipun kondisi pandemi masih bisa menyesuaikan dengan kondisi ini, sehingga ya karyawan atau tenaga yang bekerja di bidang kuliner ini masih tetap bisa bertahan ya. Ya, mudah-mudahan juga harapan kita memang ini akan yang tadinya sudah tiarap ini bisa bangkit lagi ya, karena kondisi sekarang sudah relatif normal lah, anak-anak sudah mulai sekolah gitu ya, kemudian mahasiswa juga sudah keluar, sudah bisa kuliah, kemudian mal-mal juga sudah buka sampai jam 8 malam. Iya. Kabarnya juga bioskop sudah buka ya, jadi sudah bisa nonton ya. Artinya itu sudah suasana yang hampir normal ya. Ya. Baik, jadi fenomena ini diharapkan memang segera berakhir sehingga masyarakat bisa lega ya. Seperti di Amerika Serikat, mereka tidak lagi pakai masker ya. Di Inggris, jadi nonton bola tidak perlu lagi pakai masker ya, sudah bebas ya. Seperti kita dalam ruangan ini kan bebas ya. Tapi ketika di luaran mau tidak mau ya, supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Baik, Bunda Badena dan Mas Yuda, mungkin demikian perbincangan kita ya. Kita nggak perlu berlama-lama ngobrol santai ini. Harapannya memang mudah-mudahan dari perbincangan kita ini menjadi harapan ya, harapan. Jadi bisnis kuliner akan kembali normal gitu ya. Amin. Ya, memang orang Palembang ini memang senang makan ya. Senang makan. Iya. Jadi kalau tidak keluar itu, tidak makan di luar rasanya tidak sah gitu. Baik. Mungkin demikian perbincangan kita, Bunda Badena. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, Mas Yuda. Ya. Terima kasih juga waktunya. Kapan-kapan kita nanti ada tim Lemak Nian Oi akan bersanjau ke sana ya. Boleh, ditunggu Pak. Ya. Dengan Bunda Badena kita sudah pernah itu, Bunda ya. Ya, waktu di baik, mudah-mudahan bisnisnya makin membaik dan makin maju ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Penonton, demikian perbincangan kita mengenai tempat kuliner yang sudah diserbu pengunjung, What's Next. Jadi harapannya bahwa setelah ini memang bisnis kuliner akan kembali bangkit, kembali menuju masa-masa normal, sehingga unit-unit usaha yang tadinya tiarap, yang tadinya mungkin ada yang sudah tutup, akan kembali bangkit, sehingga ekonomi masyarakat juga akan kembali pulih. Demikian perbincangan kita. Saya Hanafizal, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Terima kasih.